Nah, sebelum kita lebih lanjut, sekarang kita lihat dulu falsafah daripada perencana tata ruang ini. Mungkin ini sudah Anda lihat dan sudah disampaikan sebelumnya pada mata kuliah lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia secara individu kemudian berada dalam suatu lingkungan membentuk suatu kelompok manusia, bahwa manusia dari tahun ke tahun itu pasti akan mengalami pertambahan, pertumbuhan. Semakin banyak jumlah penduduk populasi manusia, kebutuhan pun juga semakin besar. Nah, tentu harus juga kita pikirkan bagaimana kemampuan daripada suatu lingkungan di dalam mewadahi semua kebutuhan, aktivitas ataukah jumlah daripada manusia tersebut. Nah, manusia dengan kemampuan kebutuhan lingkungannya dalam suatu ruang, di dalam suatu wilayah, tentu akan mengalami suatu perkembangan. Nah, yang sudah pasti adalah jumlah penduduk pasti akan bertambah. Semakin bertambah jumlah penduduk, maka kegiatan ekonomi pun juga bertambah. Ya. Kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi pun juga semakin banyak yang bisa dihasilkan atau bisa dilakukan. Begitu pula juga dengan aspek sosial, aspek fisik. Ya, kalau mungkin aspek fisik, fisik ini bisa kita bagi menjadi dua, ada namanya fisik lingkungan, ada namanya lingkungan fisik. Kalau fisik lingkungan ya pasti kapasitasnya terbatas. Kalau lingkungan fisik itu semakin jumlah manusia bertambah dengan berbagai aktivitasnya, maka lingkungan fisik pun juga harus bertambah. Lingkungan fisik ini meliputi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi sekarang ini dengan mengelola jumlah penduduk yang begitu besar, bagaimana bisa memanage ataukah memanage suatu kota ini yang lebih efektif dan efisien, maka sekarang ada istilah ataukah bermunculan namanya smart city, ya, smart city. Jadi kelengkapan daripada fasilitas kota untuk memberikan dukungan ataukah fasilitas bagi warganya terkait daripada sesuatu hal yang sifatnya produktif. Nah, manusia dengan segala dinamikanya, yaitu manusia sebagai makhluk, kemudian dengan berbagai aktivitas, kebutuhan dan lain sebagainya yang menempati suatu ruang, sebagaimana kita ketahui bahwa ruang itu memiliki kapasitas yang terbatas. Nah, oleh karenanya perlu diatur sedemikian rupa, perlu ditata, perlu direncanakan secara baik. Karena terkait daripada hal tersebut pasti akan berkembang ataukah berkenaan dengan wisma, yaitu tempat tinggal masyarakat, kemudian karya, marga dan suka. Bahwa di dalam suatu ruang ini itu meliputi empat aspek tadi ini, yaitu wisma karya dan marga suka. Kemudian hal inilah yang kemudian bisa kita lakukan pengembangan yang sifatnya terarah, efisien, efektif dan serasi. Ya, tentunya tidak terlepas daripada dan perlu kita mempertimbangkan kesesuaian daripada ruang itu sendiri, kesesuaian kapasitas kemampuan daripada suatu ruang. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan atau melahirkan suatu tatanan lingkungan yang sifatnya ideal. Nah,
Berkenaan daripada ini, maka perlu dilakukan suatu perencanaan tata ruang. Sebagaimana tujuan penataan ruang nasional, ada 4 pilar tujuannya, yaitu aman, nyaman, produktif, berkelanjutan. Bahwa ruang itu sejatinya harus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ya seperti sekarang ini, bencana atau wabah yang menimpa seluruh dunia, termasuk misalnya di Kota Makassar ini, maka untuk melindungi daripada masyarakat ini ada akibat daripada ancaman virus corona misalnya, maka perlu dilakukan suatu penertiban pengaturan, ya, penertiban dan pengaturan. Kemudian bahwa ruang atau wilayah kota itu harus memberikan rasa nyaman bagi masyarakatnya. Kemudian bahwa kota ruang ini harus sifatnya produktif dan berkelanjutan. Ada beberapa permasalahan dan tantangan di dalam penataan ruang. Jadi misalnya pada daerah perkotaan, apa permasalahannya? Ya ini tidak lazim lagi, misalnya masalah kemacetan. Masalah kemacetan ini kita tidak hanya bisa melihatnya bahwa banyaknya kendaraan di jalan, tetapi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi hal itu. Yang pertama adalah memang jumlah populasi penduduk semakin meningkat, diiringi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, ataukah sistem transportasi angkutan perkotaan atau angkutan umum yang memang tidak bisa diandalkan, sehingga orientasi masyarakat untuk memiliki kendaraan itu lebih besar. Jadi masalah kemacetan ini adalah sesuatu yang menjadi fenomena pada khususnya pada daerah perkotaan. Kemacetan ini bisa memberikan suatu dampak kepada aspek kehidupan masyarakat lainnya. Misalnya polusi bisa juga menjadi penyebab kota itu tidak lagi produktif akibat daripada kemacetan. Kemudian ada menyangkut mengenai timbunan sampah, bahwa produksi sampah dari hari ke hari itu semakin besar, semakin banyak. Nah, kesemuanya ini perlu dipikirkan, perlu diatur. Bagaimana timbulan sampah ini bisa dikelola sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa membahayakan atau mencemarkan lingkungan. Apalagi kalau kita melihat daripada sistem geohidrologi, laut itu adalah sebagai daerah akhir aliran air. Kemudian banyak masyarakat membuang sampah di sungai, kemudian berakhir di laut, maka perairan laut atau pantai ini bisa menjadi tercemar, ya, yang toh juga akan kembalinya kepada manusia itu sendiri. Kemudian masalah perkotaan lainnya yaitu adalah permukiman kumuh. Ini adalah suatu potret pada daerah perkotaan, bahwa meskipun kenyataannya bahwa persoalan permukiman kumuh ini tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, bahkan itu sudah ada di daerah pedesaan. Tetapi yang paling banyak populasinya itu adalah pada daerah perkotaan. Akibat daripada terjadinya migrasi urbanisasi, kemudian masyarakat yang melakukan migrasi ini ke daerah perkotaan,
menempati suatu ruang ataukah lokasi-lokasi yang sifatnya ilegal, yang lambat laun membentuk suatu komunitas, membentuk suatu permukiman yang tidak disertai dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, apalagi dengan pola pikir, pola hidup masyarakatnya, sehingga lingkungannya bisa menjadi kumuh. Kemudian terkait daripada alih fungsi lahan. Nah, yang paling banyak memang terjadinya alih fungsi lahan itu pada daerah perkotaan. Jadi namanya saja terjadi alih fungsi lahan yang tidak dibarengi dengan penyesuaian daripada infrastruktur, maka kedepannya itu akan bisa menjadi suatu persoalan, permasalahan dalam kehidupan perkotaan. Kemudian berikutnya adalah masalah banjir, dan ini adalah suatu potret di beberapa kota-kota yang ada khususnya di Indonesia, bahwa masalah banjir ini adalah sesuatu hal yang tidak lagi menjadi sesuatu yang terjadi bersifat periodik, tetapi ini sudah mengalami suatu perubahan. Ya, kalau dulunya itu adalah satu kali dalam 10 tahun, kemudian 5 tahun satu kali, kemudian 3 tahun satu kali kan. Dan ini fenomenanya hampir setiap tahun mengalami masalah banjir. Dan ini adalah juga masalah keruangan, khususnya pada daerah perkotaan. Nah, terkait daripada wilayah, masalah pada wilayah, yaitu pemanfaatan ruang dengan melakukan pengrusakan hutan, ya, entah itu untuk kegiatan atau pembukaan lahan untuk kegiatan tanaman tertentu, katakanlah misalnya kelapa sawit, ya, maka langkah awal yang dilakukan adalah melakukan suatu alih fungsi, ya, dengan sendirinya tanda kutip bisa melakukan suatu pengrusakan hutan. Nah, kalau ini terjadi, maka secara hidrologis pun juga akan berpengaruh, kemudian memberikan suatu dampak terhadap kehidupan secara menyeluruh, terutama menyangkut mengenai ketersediaan air, menyangkut mengenai banjir dan lain sebagainya. Kemudian masalah tata ruang untuk wilayah regional, untuk wilayah skala wilayah, yaitu kesenjangan pembangunan atau keinvestasi antar dan di dalam wilayah. Jadi masih ada kesenjangan pembangunan atau keinvestasi antar wilayah atau kawasan. Katakanlah misalnya antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Bahkan secara nasional bisa kita lihat kawasan barat itu lebih berkembang, lebih maju ketimbang daripada kawasan timur. Dan ini adalah merupakan suatu masalah, ya, masalah antar ruang, antar wilayah. Kemudian ya ini disintegrasi NKRI bisa jadi salah satunya, bahwa terjadinya suatu perlambatan pembangunan, bahwa perencanaan yang kita sudah susun tidak bisa terlaksana dengan baik karena adanya disintegrasi secara nasional, ya. Masih ada gejolak atau gangguan pada suatu wilayah, sehingga untuk melakukan suatu kegiatan pembangunan, untuk mempercepat pembangunan, mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, akhirnya itu menjadi kendala. Nah, oleh karenanya bahwa
undang-undang menyangkut mengenai penataan ruang ini, yaitu tadi ada 4 pilar tujuannya, yaitu aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kemudian tantangan pada tataran kota atau kabupaten yang sifatnya mikro, permasalahan-permasalahan yang bisa kita lihat yaitu keseimbangan dari berbagai fungsi hunian, non-hunian, serta kawasan lindung, kawasan lindung setempat seperti misalnya sempadan jalan, bangunan, sungai, danau, dan pantai. Misalnya untuk fungsi-fungsi hunian, ya, khususnya pada daerah kota, perkotaan, terjadi suatu alih fungsi, ya, dari permukiman kemudian berubah menjadi jenis kegiatan yang lain. Kemudian ketersediaan antara ruang terbuka hijau atau non hunian ini, terbuka hijau yang sangat terbatas. Begitu pula juga dengan kawasan lindung setempat, bahwa sempadan jalan ada beberapa dan bahkan sebagian itu tidak lagi sesuai daripada sempadan jalan, sempadan bangunan, sungai, danau, dan pantai. Nah, ini ada suatu gambaran, ya, yang menjadi suatu problem atau ketantangan pada tataran kota kabupaten, misalnya menyangkut mengenai air, listrik, dan sampah. Khususnya untuk daerah perkotaan dengan populasi dan jumlah penduduk yang sangat besar, kebutuhan akan air itu sangat besar. Sementara masyarakat itu hanya lebih banyak memanfaatkan sumur bor, kalaupun ada sumur air dangkal, ya. Tetapi ini memiliki suatu keterbatasan. Nah, pemerintah di sini hadir dan bisa menjembatani daripada kebutuhan masyarakat tersebut dengan menyediakan sistem jaringan pipa air melalui PDAM. Tetapi lagi-lagi bahwa keterbatasan kapasitas oleh PDAM ini pun juga terbatas, ya, sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan air kepada seluruh masyarakat dan segala aktivitas yang ada. Nah, jadi ini adalah merupakan suatu tantangan. Begitu pula juga dengan ketersediaan listrik yang terbatas, meskipun di beberapa daerah itu ketersediaan listriknya sudah dapat memenuhi kebutuhan daripada warganya. Tetapi masih banyak juga daerah yang belum tersentuh daripada pelayanan listrik ini. Dan ini merupakan suatu gambaran bahwa masih belum mampu untuk menyediakan kebutuhan akan listrik ini secara keseluruhan. Jadi masih ada keterbatasan. Nah, listrik ini adalah salah satu sumber energi yang bisa meningkatkan produktivitas baik secara individu manusia maupun dari aspek wilayah. Jadi tanpa adanya listrik maka keterbatasan produksi suatu wilayah pun juga bisa terjadi. Nah, tadi ini adalah masalah sampah, ya, ada masalah sampah antara pelayanan pengangkutan kemudian TPA dengan sumber sampah itu belum seimbang ataukah terpenuhi. Kemudian masalah
bekerja ataukah produksi, ya. Jadi masih ada banyak jumlah penduduk di usia produktif itu belum menghasilkan apa-apa ataukah belum bekerja. Jadi kesenjangan antara orang yang sudah bekerja dan yang belum bekerja pada level usia produktif itu masih sangat tinggi. Belum lagi dengan kapasitas sumber daya manusia di dalam suatu kegiatan produksi pun juga bisa mempengaruhi daripada produksi tersebut. Kemudian berikutnya menyangkut masalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan ini baik dari segi pelayanan, kapasitas sarana kesehatan, kemudian penyebaran ataukah distribusi fasilitas kesehatan, yang kesemuanya ini masih sangat terbatas dibandingkan daripada jumlah masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan ataukah akan dilayani. Menyangkut masalah pendidikan, kemudian rekreasi dan RTH, mobilitas, limbah dan makan dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat daripada tantangan pada tataran nasional ataukah provinsi ini, bisa kita lihat secara penampangnya berkaitan daripada keseimbangan antara wilayah hulu dan hilir dengan menetapkan kawasan hulu sebagai kawasan lindung, ya. Nah, misalnya untuk kawasan daerah hulu, yaitu kawasan lindung, maka ini adalah merupakan suatu di dalam sini diistilahkan sebagai kawasan pabrik air. Artinya pada daerah ini secara hidrologis itu bisa kita lindungi, kita bisa tata sedemikian dengan adanya ataukah masih bertahannya hutan lindung. Kemudian kawasan distribusi, yaitu outletnya berupa kawasan penyangga, perkuatan pedesaan, entah itu adalah wilayah pedesaan atau kebun campuran, yang kesemuanya memerlukan sumber daya air di dalam produksinya dan seterusnya.